Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alin Mursali. Saya dari jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan Prodi PPKN. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kerjasama antar negara. Tugas ini diberikan langsung oleh Bapak Dr. Rani Lukum, SPD, MSc. Kerjasama antar negara semakin penting di tengah dinamika global yang bergerak cepat. Setiap negara tidak lagi bisa berdiri sendiri karena arus perdagangan, teknologi, keamanan, dan isu kemanusiaan saling terhubung. Tantangan seperti perubahan iklim, krisis ekonomi, konflik regional, dan kesehatan global membutuhkan tindakan bersama, bukan pendekatan yang terpisah. Melalui kerjasama, negara bisa saling melengkapi kebutuhan, memperkuat posisi politik, serta membuka peluang pembangunan yang lebih luas. Hubungan yang terbangun juga membantu menciptakan stabilitas kawasan dan membangun kepercayaan antar bangsa. Dalam konteks ini, kerjasama bukan hanya pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan negara mampu beradaptasi dan bertahan dalam persaingan global yang semakin kompleks. Kerjasama antar negara adalah hubungan yang dibangun oleh dua negara atau lebih untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan. Hubungan ini bisa muncul karena kesamaan kepentingan, kebutuhan bersama, atau tantangan yang tidak bisa diselesaikan secara sepihak. Bentuknya bervariasi, mulai dari kerjasama di bidang politik, ekonomi, pertahanan, hingga sosial dan budaya. Intinya, kerjasama antar negara menjadi cara bagi setiap negara untuk saling mendukung, bertukar sumber daya, dan memperkuat posisi mereka dalam pergaulan internasional. Selanjutnya, dasar-dasar terbentuknya kerjasama. Kerjasama antar negara terbentuk karena adanya kebutuhan yang tidak selalu bisa dipenuhi oleh satu negara secara mandiri. Setiap negara memiliki keterbatasan sumber daya, teknologi, atau kapasitas tertentu sehingga membutuhkan dukungan dari negara lain. Dari kebutuhan itu muncul hubungan saling bergantung, terutama dalam perdagangan, energi, keamanan, dan teknologi. Ketergantungan ini membuat negara perlu membangun hubungan yang stabil agar kepentingan tetap terjaga. Di sisi lain, setiap negara tetap berpegang pada kepentingan nasional sebagai dasar utama dalam bekerja sama. Artinya, kerjasama dilakukan selama memberikan manfaat bagi pembangunan, keamanan, dan posisi negara tersebut di dunia internasional. Ketiga aspek ini, mulai dari kebutuhan, ketergantungan, dan kepentingan sosial, kepentingan nasional, menjadi landasan penting mengapa kerjasama antar negara terus berkembang dan semakin kompleks. Bentuk umum kerjasama. Bentuk kerjasama antar negara dapat dilihat dari jangkauan dan jumlah negara yang terlibat. Kerjasama bilateral melibatkan kedua negara yang sepakat bekerja sama dalam bidang tertentu, misalnya perdagangan, pendidikan, atau pertahanan. Hubungan ini biasanya lebih fleksibel karena disesuaikan langsung dengan kepentingan kedua pihak. Kerjasama regional mencakup beberapa negara dalam satu kawasan, seperti ASEAN di Asia Tenggara atau Uni Eropa di Eropa. Bentuk ini hadir karena negara-negara di kawasan yang sama sering memiliki tantangan dan tujuan yang mirip. Sementara itu, kerjasama multilateral melibatkan banyak negara sekaligus dan biasanya berada di bawah payung organisasi internasional seperti PBB, WTO, atau G20. Kerjasama multilateral digunakan untuk menangani isu global yang membutuhkan kesepakatan bersama, seperti perubahan iklim atau stabilitas ekonomi.
Selanjutnya, faktor pendorong kerjasama antar negara. Ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor politik. Pada faktor politik, mendorong kerjasama antar negara karena setiap negara ingin menjaga stabilitas dan memperkuat posisinya di kancah internasional. Melalui kerjasama politik, negara bisa membangun hubungan yang lebih aman, mencegah konflik, serta mendapatkan dukungan dalam menghadapi isu internasional. Kerjasama ini juga membantu negara membangun citra positif dan memperluas pengaruhnya dalam berbagai forum global. Yang kedua, ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama kerjasama karena setiap negara membutuhkan akses pasar. Setiap negara membutuhkan akses pasar, investasi, teknologi, dan sumber daya yang tidak selalu tersedia di dalam negeri. Dengan bekerja sama, negara bisa memperluas perdagangan, menarik investor, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat pertumbuhan ekonominya. Kerjasama ekonomi juga membantu negara saling melengkapi kebutuhan dan mengurangi ketergantungan pada satu sumber saja. Yang ketiga, faktor sosial budaya. Faktor sosial dan budaya mendorong kerjasama antar negara karena setiap bangsa ingin memperkenalkan identitasnya sekaligus belajar dari budaya lain. Pertukaran pelajar, kegiatan seni, pariwisata, dan program kebudayaan membantu mempererat hubungan antar masyarakat. Hubungan yang terbangun dari interaksi sosial dan budaya ini menciptakan saling pengertian, mengurangi prasangka, dan memperkuat keharmonisan antar negara. Yang keempat, ada faktor keamanan dan pertahanan. Pada faktor keamanan dan pertahanan, mendorong kerjasama antar negara karena setiap negara ingin menjaga stabilitas dan melindungi wilayahnya dari ancaman. Melalui kerjasama ini, negara bisa saling berbagi informasi intelijen, melakukan pelatihan bersama, hingga membuat perjanjian pertahanan untuk menghadapi ancaman regional maupun global. Kerjasama di bidang ini membantu menciptakan rasa aman dan mencegah konflik yang bisa merugikan banyak pihak. Yang kelima atau yang terakhir adalah perkembangan teknologi dan globalisasi. Pada perkembangan teknologi dan globalisasi mendorong kerjasama antar negara karena dunia semakin terhubung dan saling bergantung. Kemajuan di bidang komunikasi, transportasi, dan informasi membuat interaksi antar negara lebih cepat dan mudah, sehingga kerjasama menjadi kebutuhan. Globalisasi juga membuka peluang baru dalam perdagangan, pendidikan, dan riset yang hanya bisa dimanfaatkan secara optimal jika negara bekerja sama dan saling mendukung. Adapun bentuk-bentuk kerjasama antar negara. Pada bentuk-bentuk kerjasama antar negara ada yang pertama kerjasama ekonomi, yaitu perdagangan, investasi, industri, dan pertanian. Kerjasama ekonomi mencakup hubungan antar negara dalam bidang perdagangan, investasi, industri, dan pertanian untuk mendorong pertumbuhan bersama. Dalam perdagangan, negara saling membuka akses pasar agar barang dan jasa dapat bergerak lebih bebas. Di bidang investasi, kerjasama dilakukan untuk menarik modal asing dan memperkuat kegiatan ekonomi. Kerjasama industri membantu negara berbagi teknologi dan meningkatkan kapasitas produksi. Sementara kerjasama pertanian dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan komoditas yang tidak dapat diproduksi sendiri. Semua bidang ini saling mendukung untuk memperkuat ekonomi masing-masing negara, Yang kedua, ada kerjasama politik dan pertahanan. Kerjasama politik dan pertahanan dilakukan untuk menjaga stabilitas dan membangun hubungan yang saling menguntungkan.
dan membangun hubungan yang saling menguntungkan di tingkat internasional. Di bidang politik, negara bekerja sama melalui dialog, perjanjian, dan diplomasi untuk menyelesaikan masalah bersama dan mencegah konflik. Dalam pertahanan, kerjasama biasanya berbentuk latihan militer bersama, pertukaran informasi keamanan, serta perjanjian perlindungan jika terjadi ancaman. Hubungan ini membantu negara lebih siap menghadapi risiko yang muncul di kawasan maupun secara global. Selanjutnya, kerjasama pendidikan dan kesehatan. Kerjasama pendidikan dan kesehatan dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Di bidang pendidikan, negara bekerja sama melalui pertukaran pelajar, beasiswa, penelitian bersama, serta pengembangan kurikulum. Di bidang kesehatan, kerjasama dilakukan dalam bentuk berbagi teknologi medis, penelitian obat, pelatihan tenaga kesehatan, hingga penanganan wabah dan penyakit menular. Kedua bidang ini penting karena membantu negara saling mendukung dalam meningkatkan kualitas hidup warganya. Selanjutnya, kerjasama lingkungan hidup. Kerjasama lingkungan hidup dilakukan untuk menangani masalah yang berdampak lintas negara seperti perubahan iklim, pencemaran, dan kerusakan ekosistem. Melalui kerjasama ini, negara dapat berbagi teknologi ramah lingkungan, menetapkan aturan bersama, serta menjalankan program konservasi dan pengurangan emisi. Tujuannya menjaga kelestarian alam agar pembangunan tetap berkelanjutan dan generasi mendatang tidak dirugikan. Ada juga contoh kerjasama antar negara. Yang pertama, contoh dari kerjasama ASEAN. Kerjasama ASEAN merupakan bentuk kolaborasi antar negara-negara di Asia Tenggara untuk mencapai stabilitas, kemajuan ekonomi, dan hubungan yang harmonis di kawasan. Melalui ASEAN, negara anggota bekerja sama dalam perdagangan, keamanan, pendidikan, budaya, hingga penanggulangan bencana. Tujuannya memperkuat persatuan regional dan menciptakan kawasan yang damai, sejahtera, dan saling mendukung. Yang kedua, ada kerjasama Indonesia dengan negara lain, yaitu ada MIS Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Kerjasama Indonesia dengan negara lain berjalan di banyak bidang dan disesuaikan dengan kepentingan masing-masing pihak. Dengan Jepang, Indonesia bekerja sama dalam investasi teknologi, industri otomotif, hingga pembangunan infrastruktur seperti kereta dan pelabuhan. Indonesia dengan Australia, hubungan terjalin dalam pendidikan, keamanan maritim, serta program pertukaran pelajar. Sementara dengan Arab Saudi, kerjasama banyak berfokus pada penempatan tenaga kerja, pelayanan haji, dan penguatan hubungan ekonomi. Semua bentuk kerjasama ini memberi manfaat bagi pembangunan dan posisi Indonesia di tingkat internasional. Ada juga manfaat kerjasama antar negara. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, yang kedua stabilitas politik dan keamanan, yang ketiga pengembangan sumber daya manusia, dan yang keempat atau yang terakhir hubungan diplomatik yang lebih baik. Dalam kerjasama antar negara pastinya juga memiliki tantangan. Berikut adalah tantangan dalam kerjasama antar negara, ada beberapa, yaitu yang pertama perbedaan kepentingan nasional, yang kedua konflik atau sengketa wilayah,
Yang ketiga, ketimpangan ekonomi antar negara. Yang keempat, ada isu lingkungan dan sumber daya. Serta yang kelima atau yang terakhir, pengaruh kekuatan besar di level global. Di sini juga mempunyai upaya mengoptimalkan kerjasama antar negara. Yang pertama, memperkuat diplomasi dan komunikasi. Yang kedua, meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga internasional. Yang ketiga, membangun regulasi dan perjanjian yang adil. Yang keempat, mengutamakan prinsip saling menghormati dan menguntungkan. Yang kelima, mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Jadi dapat disimpulkan, kerjasama antar negara menjadi kebutuhan penting di tengah dunia yang saling terhubung. Setiap negara memiliki keterbatasan dan tantangan yang tidak bisa diselesaikan sendiri, sehingga hubungan yang terjalin melalui kerjasama membantu menciptakan stabilitas, memperkuat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama juga penting pada era global. Di era global, perubahan terjadi cepat dan sering berdampak lintas batas. Masalah seperti perubahan iklim, konflik regional, krisis ekonomi, hingga perkembangan teknologi menuntut negara untuk bekerja sama. Memperkuat kerjasama menjadi cara efektif untuk memastikan setiap negara dapat menghadapi tantangan global dan memanfaatkan peluang yang muncul. Kita sebagai mahasiswa tentunya memiliki harapan terhadap masa depan hubungan antar negara. Kedepannya diharapkan hubungan antar negara semakin terbuka, adil, dan saling menguntungkan. Negara-negara diharapkan mampu menjaga komunikasi yang baik, menghormati perbedaan, serta membangun komitmen untuk bekerja sama dalam isu-isu global. Dengan hubungan yang kuat dan stabil, dunia dapat bergerak menuju masa depan yang lebih damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian penjelasan materi dari saya tentang kerjasama antar negara. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God, I wish I never spoke. Now I gotta wash my mouth out with soap.